Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku yang berbahagia, peserta PAI Poltek Sidoarjo. Kali ini adalah mata kuliah yang ke-6, yaitu hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan itu sumbernya sebetulnya Al-Quran, hadis, dan alam. Kenapa? Karena sebetulnya hukum Tuhan itu adalah hukum agama. Loh, agama itu apa? Ad-dinu huwal akal. Agama itu adalah akal. Karena itu Al-Quran, hadis, dan alam itu kalau dilihat dari maknanya, dilihat dari artinya, melahirkan tiga hukum setelah diklasifikasikan oleh para pemikir. Apa tiga hukum itu? Adalah satu, ahkamus syariah, dua itu ahkamul akidah, tiga ahkamul akhlak. Jadi ada tiga hukumnya itu. Ahkamus syariah itu ada lima. Satu itu wajib. Jadi kita itu punya kewajiban-kewajiban menurut Al-Quran di dalam kehidupan ini. Dua itu sunnah. Kita punya sunnah yang harus kita lakukan, seperti bangun pagi mandi itu sunnah, kebiasaan. Gosok gigi itu sunnah. Jadi sunnah yang paling baik itu adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Ya, orang Islam itu harus mengikuti kebiasaan Rasulullah. Tiga itu al-halal. Jadi halal. Jadi di dunia itu yang halal kita lakukan. Kita ambil, kita makan, kita pakai, kita minum yang halal. Keempat itu haram. Haram itu larangan, tidak boleh. Air pada mulanya itu halal, tapi karena bukan milik kita, menjadi haram kalau kita minum semaunya. Yang kelima itu mubah, boleh. Jadi boleh. Tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada perintah di dalam Al-Quran dan hadis. Karena tidak ada larangan, tidak ada perintah, maka boleh. Mau dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Jadi ada 5 syariah itu. Nah, syariah itu apa? Ya yang tampak-tampak ini, syariah. Jadi adik-adikku yang sangat saya hormati, hukum yang kedua itu ahkamul akidah. Akidah sudah batin, ini akidah. Karena hukumnya akidah, maka ada 5 juga ternyata. Satu itu kafir. Orang tidak bertuhan itu kafir. Nah, jadi kafir itu apa maknanya? Bebas. Atau kafir itu tutup. Jadi akal dan hatinya kita itu ditutup oleh kita sendiri, tidak menerima masukan. Jadi kafir. Jadi katanya ada Tuhan, nggak ada. Jadi menurut akal sudah ditutup akal dan hati. Ini makanan ini halal, nggak ada. Seluruhnya boleh dimakan ya. Ini ditutup sudah. Makanya namanya kafir. Dua itu murtad. Murtad itu orang yang sudah masuk Islam tapi kafir lagi, lalu orang masuk Islam, setelah masuk Islam dia kafir lagi atau ikut agama lain, itu namanya murtad.
Bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya itu lebih parah dari orang kafir. Kalau di dalam hukum Islam itu orang murtad itu boleh dibunuh, halal darahnya, tapi orang kafir nggak boleh dibunuh. Adik-adikku yang sangat saya hormati, hukum akidah yang ketiga itu adalah muslim. Jadi bagaimana caranya Islam? Islam itu ya itu hukum Islam itu antasyhada alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Loh, orang Islam itu tidak melakukan ini, ya hanya melakukan syahadat toh, tidak pernah sholat. Nah, Islam KTP, Islam syahadat toh masih kurang. Yang keempat itu mukmin. Jadi ahkamul akidah itu mukmin. Loh, bagaimana mukmin itu? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada'i khairihi wa syarrihi. Jadi ada 6 itu. Orang mukmin itu persyaratannya. Antuk minabillahi, beriman kepada Allah. Antuk minabillahi wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan beriman kepada utusan-utusan Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Yang terakhir, beriman kepada qada qadar khairihi wa syarrihi. Adik-adikku, nah, orang yang tidak beriman dalam 6 ini, ya masih dipertanyakan kemukminannya. Masih dipertanyakan. Wong iman itu kan tidak butuh bekerja. Hanya percaya gitu aja kan sudah beriman. Jadi pekerjaannya percaya. Yang kelima itu ahkamul akidah itu munafik. Munafik itu gak jelas. Dikatakan gak iman kayak iman, rajin sholat, rajin baca syahadat, beriman kepada Allah, dikatakan muslim ya gak jelas ya. Dikatakan kafir juga gak jelas. Jadi munafik, mudabdabina baina haula. Jadi kesana kesini, kesana kesini. Jadi ahkamul akidah itu ada 5: kafir, murtad, muslim, mukmin, munafik. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, yang ketiga itu ahkamul akhlak, hukum akhlak. Hukum akhlak itu hanya ada 2, baik dan buruk. Orang yang telah melakukan ahkamus syariah, orang yang telah menjaga ahkamul akidahnya itu, ini orang baik. Kalau tidak, orang buruk kan gitu. Itu akhlak. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, itulah sebetulnya hukum-hukum di dalam Islam itu, hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan itu apa? Eksistensinya ya wajib dikerjakan. Nah, karena dikerjakan terus-menerus hukum Tuhan itu apa? Al-Quran dan hadis serta alam min haitsul makna, dari aspek maknanya melahirkan 3 hukum: ahkamul syariah, ahkamul akidah, ahkamul akhlak. Nah, hukum-hukum ini wajib kita kerjakan karena hukum Tuhan. Nah, lalu apa sarana dan prasarana untuk mengerjakan hukum-hukum Tuhan? Itu adalah pendidikan, sekolahan. Jadi diteladani ya murid-murid kita, diajari murid-murid kita untuk mengerjakan hukum-hukum Tuhan itu. Karena dikerjakan terus-menerus melahirkan adat. Al-adatu muhakkamah, kebiasaan itu established. Lo kita saja sudah melanggar adat saja sudah seperti kriminal. Jadi adat itu al-muhakkamah, kebiasaan itu adalah kuat. Coba sekarang ini saya ngomong kepada kalian,
Kalian jadi hakim Sidoarjo, ada orang punya tanaman padi, lalu dihabisi oleh kerbau atau dihabisi oleh sapi. Lalu melaporkan kepada kalian sebagai hakim, mana yang dibenarkan? Yang salah yang mana? Yang salah yang punya sapi, yang dibenarkan orang yang punya tanaman. Maka sampean lalu ngomong kepada yang punya tanaman itu habis berapa? Habis sekian juta, kembalikan uangnya sekian juta. Terus lalu sampean menjadi hakim di Gresik. Orang Bawean melaporkan kepada sampean bahwa tanamannya dihabisi sapi, dihabisi kerbau. Siapa yang dimenangkan oleh sampean? Yang punya tanaman salah. Yang punya sapi, yang punya tanaman yang disalahkan. Kenapa? Karena kebiasaan orang Bawean yang punya sapi itu melepas, yang punya kerbau itu melepas di hutan. Nah, yang punya tanaman yang menjaga tanamannya. Kok ada sapi makan tanaman? Berarti yang salah yang punya tanaman, karena tanamannya tidak dijaga. Itu al-adatu muhakkamah. Adat itu establis. Nah, begitu pula hukum Tuhan ini. Hukum Tuhan itu dikerjakan terus-menerus, dididik terus-menerus, melahirkan kebiasaan. Kebiasaan itu, adat itu muhakkamah. Lalu pendidikannya naik kepada S1, kepada diploma. Nah, diajari sudah, diteruskan di rasionalitas. Nah, karena dikerjakan terus-menerus adat itu dan dikembangkan, melahirkan akhlak. Akhlak itu apa? Halun nafsi al-majdubatu lil amali bila tadabburin wala tafakkurin. Keadaan jiwa manusia yang terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa dipikir dan tanpa direkayasa. Loh, kenapa tanpa dipikir dan tanpa direkayasa? Karena dikerjakan mulai kecil, sejak dini dikerjakan hukum itu. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, lalu akhlak ini dikembangkan, dididikkan terus. Di dalam ilmu apa saja itu sudah dikembangkan. Lalu melahirkan hador, budaya. Budaya itu apa? Katanya para pemikir, budaya itu tindak tanduk manusia sehari-hari, perbuatan manusia sehari-hari yang tak mengandung eksis-eksis negatif yang yuridis statis. Jadi perbuatan manusia sehari-hari. Jadi bukan perbuatan yang aneh-aneh itu, pekerjaan manusia sehari-hari yang tidak mengandung eksis-eksis negatif, yang tidak merugikan baik dirinya maupun orang lain, yang yuridis statis, sesuai dengan aturan dan peraturan. Itulah budaya sebetulnya. Lalu budaya ini dikembangkan. Nah, ketika menjadi budaya ini kan harus ada pabriknya, harus ada tunggangannya. Baju harus ada pabriknya, kopiah harus ada pabriknya, sarung harus ada pabriknya. Lalu dikembangkan kepada seluruh dunia, membuka perwakilan-perwakilan. Nah, kalau sekarang kan membuka perwakilan-perwakilan. Kalau dulu Indonesia kan dijajah supaya tahu kereta api dan relnya. Nah, enggak, sekarang ini mengembangkan, membuka perwakilan-perwakilan di dunia. Lalu mendapat respon di dunia. Lahirlah peradaban bangsa. Seperti kopiah hitam itu kalau di luar negeri peradabannya kan dari Indonesia. Mesti bilang kopiah Soekarno kan gitu. Adik-adikku yang sangat saya hormati, begitu pula sebaliknya. Ada orang dari kecil melanggar hukum. Karena dilanggar terus-menerus, dan biasanya orang yang melanggar itu punya komunitas, dikerjakan bareng-bareng, dilanggar bareng-bareng, melahirkan
apa itu? Al-adatu as-sayyi'ah, kebiasaan yang jelek. Kebiasaan yang jelek itu dikembangkan. Ada sekolah hanya pakai katok kan, hanya sekolah pakai katok. Dikembangkan. Ada sekolah nggak usah jauh-jauh, di Australia itu nggak pakai apa-apa, kadang-kadang nggak pakai kutang, hanya baju tipis. Nah, ada dikembangkan, melahirkan al-akhlaqu as-sayyi'ah, akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek itu dikembangkan. Ada pabriknya, melahirkan budaya yang jelek. Nah, budaya yang jelek itu dibuatkan pabrik, akhirnya dikembangkan kepada dunia, menciptakan perwakilan seperti tadi dunia, dan direspon oleh dunia, melahirkan peradaban bangsa yang jelek. Adik-adikku yang sangat saya hormati, siapa yang mau membangun peradaban bangsa yang baik? Kalian dan masa depan, dan anak-anak kalian nanti. Nah, adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, di Indonesia sekarang itu, orang itu kalau nggak pakai jilbab itu sudah sungkan. Kadang-kadang jilbab itu orang Kristen dan orang Hindu serta Katolik itu kan aslinya pakai jilbab. Nah, sekarang sudah banyak pakai jilbab juga kan. Nah, jilbab ini sudah peradaban bangsa di Indonesia. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, itulah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu akan membawa kemaslahatan yang sangat baik ke depannya itu. Nah, tugas adik-adik merangkum seluruh apa yang saya sampaikan itu dan mengembalikan kepada Google Classroom, dan adik-adik absen. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.